Seorang mantan kepala desa di Kabupaten Lamongan menyesalkan keputusan panitia pemilihan calon kepala desa yang tidak bisa meloloskan dirinya maju sebagai calon kepala desa. Keputusan itu dikeluarkan lantaran sebelumnya mantan Kades hampir satu periode itu pernah dihukum dalam kasus korupsi. Sirman, seorang mantan kepala desa Pangkatrejo, Kecamatan Lamongan, harus terhambat rencananya untuk kembali maju menjadi calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa serentak mendatang. Pasalnya, kasus pidana korupsi yang pernah membelenggunya menyebabkan keputusan panitia pemilihan kepala desa yang tak bisa meloloskan dirinya maju ke Pilkades mendatang. Sirman mengatakan jika saat ini dirinya masih berupaya dengan mengadukan persoalan ini ke lembaga negara Ombudsman. Upaya itu dilakukan lantaran dirinya masih meyakini jika keputusan yang diberikan kepadanya itu tidak sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan dalam aturan Pilkades. Dirinya berpandangan jika yang tidak bisa mencalonkan diri pada pemilihan kepala desa, yakni narapidana yang dalam keputusan pengadilan mendapat ancaman hukuman 5 tahun atau lebih. Sementara dirinya hanya menerima ancaman hukuman 1 tahun dan maksimal 5 tahun, dengan vonis hukuman 1 tahun 6 bulan, subsidiar 1 bulan. Sesuai dengan undang-undang yang saya tahu, undang-undang yang saya baca, yang tidak diperbolehkan mencalonkan sebagai kepala desa itu yang ancamannya di atas 5 tahun atau lebih. Sedangkan saya sesuai dengan petikan putusan Pengadilan Tipikor Surabaya, pasal 11, ancaman saya adalah 1 tahun maksimal 5 tahun. Jadi secara hukum tidak ada masalah sebenarnya. Menanggapi hal itu, Ketua Panitia Pilkades Pangkatrejo Abdullah menjelaskan, jika keputusan itu diambil berdasarkan hasil musyawarah dengan tim pengawas yang salah satunya yakni Camat Kota Lamongan. Bahkan dalam forum tersebut, jika pihak panitia hanya menjalankan perintah dari camat yang merupakan bagian dari petunjuk yang mereka koordinasikan hingga menghasilkan keputusan bahwa Sirman tidak bisa mengikuti pemilihan kepala desa di tempatnya. Sebelum memutuskan panitia itu sudah minta penjelasan kepada Timwas. Akhirnya Timwas menjawab itu tidak bisa lolos. Akhirnya panitia tidak meloloskan. Itu tidak bisa lolos berdasarkan apa loh? Berdasarkan dari SKCK. Dari SKCK. Abdullah mengaku jika kesempatan mencalonkan diri masih ada ketika terdapat salah satu calon dari 2 calon yang sudah mendaftar mengundurkan diri sebelum batas waktu penetapan tanggal 6 Agustus nanti. Muhammad Basoir, Surabaya TV.